Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutakin Darel Aswalubis. Saya dari Prodi Digital Communication, Fakultas Ilmu Komunikasi. Sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan, yaitu tentang mengenai arti penting komunikasi. Dan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk pelengkapan untuk tugas besar 2 penghantar ilmu komunikasi. Jadi, saya akan mulai. Di sini saya akan membawakan tema tentang arti penting komunikasi. Jadi, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa sih itu komunikasi dan pada komunikasi itu ada apa aja. Jadi, langsung saja ke topik pembahasan. Yang pertama, apa itu komunikasi? Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari seorang kepada orang lain, sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Jadi, komunikasi tersendiri adalah salah satu cara untuk penyampaian pesan dari komunikator atau pemberi pesan kepada komunikan, yaitu penerima pesan, melalui media tertentu, entah secara langsung ataupun secara tidak secara langsung. Dan pada komunikasi pun akan terjadi secara sempurna itu ketika pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat dikembalikan pada komunikan atau bisa kita sebut feedback. Jadi, seperti pada gambar tersebut, kita bisa melihat komunikator menyampaikan pesan melalui suatu media ataupun bisa dibilang eh, perantaranya. Itu biasa dipakai mungkin secara online ataupun kalau sekarang ini bisa dibilang dengan via chat, via telepon, bahkan video call atau bahkan Zoom seperti ini. Dan komunikan menerima pesan, setelah menerima pesan, komunikan memberikan feedback kembali kepada komunikator, yaitu mengenai pesan yang disampaikan tadi. Lalu, komunikasi juga memiliki fungsi. Dalam Hayfeld Cangara 1998 halaman 73, mengemukakan bahwa fungsi komunikasi antara lain adalah satu, agar manusia dapat mengontrol lingkungannya, dua, agar manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan di mana mereka tinggal ataupun berada. Dan yang ketiga, agar manusia melakukan transformasi warisan sosial kepada, mohon maaf ada sedikit tipu di sini, generasi berikutnya. Jadi, klausul di sini dalam Hayfeld Cangara menjelaskan bahwa ada 3 poin fungsi komunikasi, di antara lain itu adalah untuk mengontrol lingkungannya, di mana manusia dapat mengontrol lingkungan, yaitu melalui komunikasinya. Dan yang kedua, agar manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan di mana mereka tinggal dan berada. Jadi di saat kita berada atau tinggal di suatu daerah atau tempat, tidak mungkin kita hanya berdiam diri dan kita hidup dengan dirinya sendiri. Kita juga memerlukan orang lain dan orang lain memerlukan kita. Jadi dari situ adanya komunikasi terjadi. Dan yang ketiga, agar manusia melakukan transformasi warisan sosial. Jadi dengan komunikasi kita dapat bertukar sosial atau bahkan bisa kita bilang seperti saling membantu. Contohnya seperti mungkin di suatu lingkungan adanya gotong royong, bekerja sama, dan lain-lain. Inti dari komunikasi adalah agar manusia dapat menyampaikan isi pikiran atau perasaannya, kemudian tidak merasa tersaing atau terisolasi dari lingkungannya. Dapat memberitahu atau mengajarkan sesuatu kepada orang lain, dapat mengenal diri sendiri, menghibur orang lain, dan mendapatkan hiburan. Dapat mengisi waktu luang, menambahkan pengetahuan, dan mengaruhi orang lain. Jadi komunikasi pun adalah salah satu alat untuk menyampaikan pesan dari diri kita kepada orang lain. Selanjutnya, ada hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala gangguan yang terjadi dalam proses penyampaian dan penerimaan pesan dari satu individu ke individu lainnya. Seperti kita ketahui, pada komunikasi akan adanya terjadi hambatan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Entah dari komunikator, entah dari media, bahkan entah dari komunikan itu sendiri. Jadi hambatan atau bisa kita bilang halangan pada komunikasi itu akan adanya terjadi karena adanya kesalahan di antara yang saya sebutkan tadi, dari komunikator atau bahkan pesan dan medianya bahkan ataupun dengan komunikannya sendiri. Jadi
komunikasi yang baik adalah cara penyampaian di mana komunikator menjelaskan secara detail dan baik, bahkan pesan tersebut bisa difahami oleh komunikan. Selanjutnya, ada karakteristik komunikasi. Saya sebutkan terlebih dahulu poin-poinnya. Yang pertama ada komunikasi sebagai suatu proses. Yang kedua komunikasi bersifat simbolis. Dan yang ketiga, setiap perilaku berpotensi terjadinya komunikasi. Pada poin pertama, komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan serta berkaitan antara satu dan lainnya dalam kurun waktu tertentu. Proses komunikasi melibatkan banyak unsur pelaku, pesan, saluran, waktu, tempat, situasi, dan kondisi, serta hasil. Komunikasi itu dinamis, dapat berlangsung secara berbeda pada konteks yang berbeda juga. Jadi komunikasi sebagai suatu proses, karena komunikasi itu dibentuk karena adanya pesan, di mana ada keterkaitan dengan waktu, tempat, situasi, bahkan kondisi, dan menyertai suatu hasil yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan itu sendiri. Dan poin kedua adalah komunikasi bersifat simbolis. Lambang tidak bermakna, manusia atau sebagai pelaku komunikasi yang memberi makna. Komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang. Jadi komunikasi tidak hanya menggunakan kata-kata saja atau berbicara, bahkan komunikasi bisa dilakukan secara simbolis. Seperti yang kita ketahui, karena tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan kata-kata atau bahkan berbicara. Jadi adanya simbolis-simbolis di mana yang harus disampaikan dengan melalui gerakan atau bahkan lambang-lambang atau bisa kita bilang secara nonverbal seperti itu. Jadi selanjutnya yang berikutnya, maaf, setiap perilaku berpotensi terjadinya komunikasi. Setiap perilaku seseorang mempunyai potensi untuk ditafsirkan oleh orang lain. Bahkan ketika kita dengan tidak sengaja melakukan suatu hal atau tidak bermaksud menyampaikan pesan apapun, tapi aktivitas kita bisa diterima dan dimaknai oleh orang yang kebetulan melihat atau mendengar. Seperti contoh, dalam sebuah rapat kita menguap karena kurang tidur semalaman. Rekan yang duduk berhadapan dengan kita atau di sebelah kita yang melihat kejadian itu mungkin saja memberi reaksi, bertanya, komentar, atau bahkan menyodorkan air minum agar kita minum untuk menghilangkan kantuk. Jadi perilaku kita itu bisa sebagai bentuk atau bisa terjadinya komunikasi, di mana orang bisa menilai diri kita karena ekspresi, karena gerak-gerik, atau bahkan dengan pembicaraan yang sebenarnya kita tidak menyampaikan pesan pada orang tersebut. Orang tersebut hanya mendengarkan. Jadi perilaku kita atau apa yang kita lakukan itu bisa berpotensi menjadi komunikasi. Pada kesimpulannya, dari presentasi tentang arti penting komunikasi adalah bahwa komunikasi yang efektif merupakan kunci untuk membangun hubungan yang baik, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Jadi komunikasi tidak memandang bulu, komunikasi akan terjadi pada siapapun orang itu, tidak memandang berlatar belakang dan apapun itu. Karena komunikasi pasti akan terjadi di setiap harinya. Komunikasi yang jelas dan tepat dapat mencegah kesalahpahaman, memperkuat kerjasama, dan meningkatkan produktivitas. Jadi penyampaian pesan yang baik itu akan menimbulkan poin-poin tersebut. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan dua arah juga penting untuk menciptakan suasana yang saling mendukung dan membangun kepercayaan di antara individu atau kelompok. Dengan demikian, komunikasi memiliki peran vital dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan efisien baik di tempat kerja, dalam keluarga, maupun di masyarakat. Jadi sepenting itu komunikasi untuk di lingkungan kita, di sekeliling kita, dan untuk diri kita sendiri. Jadi pada dasarnya komunikasi adalah satu kegiatan yang sangat-sangat amat wajib untuk diri kita kepada orang lain, di mana untuk kita menyampaikan pesan secara verbal maupun non-verbal. Jadi, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.